warahmatullahi wabarakatuh, sahabat akupunktur Indonesia. Semoga saya menjumpai sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Kalau sebelumnya di episode Meridian dan Organ Hati part 7A, kita membahas sindrom stagnasi jihati secara Chinese medicine. Kali ini di part 7B kita melanjutkan dengan bagaimana stagnasi jihati dari sudut pandang Western medicine. Secara Western medicine, emosi atau stres bisa mengganggu kondisi hormonal di dalam tubuh. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Dikatakan positif stres atau eustress bila menimbulkan semangat, terpacu untuk segera menyelesaikan masalah, dan dikatakan negatif stres atau distress bila membuat putus asa, gugup, marah. Ketika seseorang mengalami stres, sinyal stres sampai di otak, yaitu di hipotalamus, yang kemudian mengeluarkan hormon CRH, yaitu corticotropin releasing hormone, yaitu hormon yang merangsang pelepasan hormon corticotropin. Hormon CRH merangsang hipofisis anterior untuk mengeluarkan hormon, yaitu adrenocorticotropic hormone ACTH, yaitu hormon corticotropin yang merangsang hormon corticotropin yang berada di kelenjar adrenal. Hormon ACTH dilepas ke dalam pembuluh darah, dibawa ke seluruh tubuh, merangsang kelenjar adrenal di ginjal untuk mengeluarkan hormon steroid, yaitu glukokortikoid atau kortisol, dan katekolamin, yaitu adrenalin dan noradrenalin, dikenal sebagai hormon stres. Kadar hormon adrenalin yang meningkat akibat stres menyebabkan jantung berdetak lebih cepat dan bekerja lebih keras sehingga membuat kewaspadaan meningkat. Pembuluh darah melebar sehingga aliran darah menuju otot dan otak meningkat. Produksi keringat meningkat. Indera penglihatan dan pendengaran menjadi lebih waspada. Kadar gula darah meningkat yang akan digunakan tubuh sebagai energi. Napas menjadi lebih cepat. Rasa nyeri berkurang. Hormon adrenalin atau nama lainnya adalah epinefrin akan memberikan energi ekstra supaya tetap berstamina untuk menyelesaikan tugas dengan cepat. Hormon noradrenalin atau disebut juga norepinefrin bekerja sama dengan hormon adrenalin mempengaruhi tingkat kewaspadaan seseorang. Saat sedang stres akan menjadi lebih sadar, lebih fokus, lebih awas melihat situasi, menjadi lebih responsif. Ini disebut sebagai respon fight or flight, melawan atau lari, yang dimediasi oleh sistem saraf simpatis. Hormon glukokortikoid atau kortisol adalah hormon stres utama. Bedanya dengan dua hormon sebelumnya, efek kortisol ini tidak langsung muncul, butuh waktu beberapa menit untuk merasakan efek dari lonjakan kortisol. Lonjakan kortisol menyebabkan hati meningkatkan produksi glukosa melalui mekanisme gluconeogenesis. Gluconeogenesis adalah proses sintesis atau pembuatan glukosa dari senyawa non-karbohidrat, yaitu asam amino yang merupakan senyawa protein dan gliserol atau komponen dari trigliserida. Pada kondisi normal, hati mengontrol kadar gula dalam darah. Misalnya setelah makan besar, kadar gula dalam darah menjadi tinggi, maka hati mengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen yang kemudian disimpan dalam hati, dinamakan glikogenesis, sehingga kadar gula di dalam darah kembali normal. Begitu juga pada kondisi sebaliknya, saat berpuasa, kadar gula dalam darah menurun, maka cadangan glikogen di hati atau asam amino akan diubah menjadi glukosa dan dilepaskan ke dalam darah, dinamakan gluconeogenesis. Sehingga pada akhirnya
kadar gula darah dipertahankan tetap normal. Pada kondisi stres, dengan adanya lonjakan kortisol, hati seakan dipaksa untuk melakukan gluconeogenesis. Dampaknya, gula dalam darah meningkat. Selain itu, kortisol menghambat kerja hormon insulin. Hormon insulin dikeluarkan oleh pankreas untuk membawa gula dari darah ke hati, lalu diubah menjadi glikogen yang disimpan dalam hati dan sel tubuh. Tapi saat terjadi lonjakan kortisol, hormon insulin tidak bisa bekerja, maka kadar gula dalam darah tetap meningkat. Respon dari stres ini bersifat positif, asalkan tidak terjadi terus-menerus dalam waktu lama. Efek peningkatan kadar gula darah yang dihasilkan oleh kortisol pada stres akut justru mendukung tercapainya konsentrasi dan perhatian yang optimal. Setelah stres teratasi, maka kondisi tubuh kembali normal. Contoh yang mudah adalah stres karena dikejar anjing. Orang tersebut akan berlari sekuat tenaga sambil mencari cara bagaimana bisa menemukan tempat yang aman, di mana anjing tidak bisa mengejar, misalnya naik pohon. Setelah anjing tidak lagi mengejar, maka tubuh menjadi tenang kembali. Akan tetapi, paparan terus-menerus dalam durasi yang lama, kondisi kronis, justru menyebabkan banyak kerugian. Meningkatnya kadar gula darah yang tidak disertai dengan penggunaan yang maksimal dapat menyebabkan terjadinya penumpukan lemak di perut dan organ dalam lainnya. Hal ini dapat berujung pada obesitas dan sebagai predileksi berkembangnya penyakit metabolik seperti diabetes, hipertensi, dan dislipidemia, kadar abnormal lemak dalam darah. Produksi kortisol yang tinggi juga dapat mengganggu pembentukan sel-sel imun sehingga pertahanan tubuh menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Juga mengakibatkan aktivitas osteoklas meningkat. Osteoklas adalah sel yang berfungsi merombak matriks tulang dalam menjaga keseimbangan pergantian sel-sel. Ini meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis. Produksi minyak dari kelenjar sebasia, kelenjar minyak di kulit, juga meningkat sehingga kulit menjadi mudah berjerawat. Tubuh kita mempunyai jam biologis, yaitu jadwal kerja seluruh organ tubuh yang berjalan secara otomatis selama 24 jam. Sistem aktivitas jam biologis ini disebut sistem atau siklus atau ritme atau irama sirkadial. Sirka artinya sekitar, dian artinya 1 hari atau 24 jam, yaitu sistem yang memastikan keoptimalan kerja organ tubuh sepanjang hari. Pada gambar ini tampak fluktuasi kadar kortisol yang teratur sesuai jam biologis. Pada jam 9 sampai 12 pagi, produksi hormon kortisol meningkat sehingga otak dan tubuh siap untuk bekerja, beraktivitas seharian. Kemudian berangsur menurun hingga terendah saat tidur jam 9 sampai 12 malam. Jadwal ini berhubungan dengan siklus matahari. Pada keadaan stres yang berlangsung lama, menahun, produksi kortisol yang terus meningkat tidak sesuai irama sirkadian akan membuat irama tidak teratur, menyebabkan gangguan tidur, depresi. Pada saat stres, peningkatan hormon kortisol akan menurunkan sekresi hormon estrogen, menghambat ovulasi, pengeluaran sel telur, sehingga haid jadi telat. Timbul gejala premenstrual syndrome (PMS), yaitu keluhan-keluhan yang terdiri atas gangguan emosional berupa iritabilitas, gelisah, insomnia, nyeri kepala, perut kembung, mual, pembesaran, dan rasa nyeri pada mama. Sedang pada kasus-kasus yang berat terdapat depresi, rasa ketakutan, gangguan konsentrasi yang dapat timbul sekitar 7-10 hari sebelum datangnya haid dan memuncak pada saat haid timbul. Sahabat, kalau disarikan dari paparan di atas, peningkatan kortisol akibat stres berkepanjangan bisa memberikan gejala
penurunan imunitas atau daya tahan tubuh, depresi, iritabilitas, insomnia, kelelahan, kenaikan berat badan, penumpukan lemak terutama di wajah, punggung atas, dan dada, obesitas terutama pada perut atau obesitas sentral, sakit punggung, kulit yang tipis, mudah memar, timbul garis-garis ungu kemerahan pada kulit, penyembuhan kulit buruk, penurunan konsentrasi, pembengkakan di tangan dan kaki, libido rendah, jerawatan, gangguan memori, ini terutama jangka pendek, pertumbuhan rambut wajah dan kebotakan pada perempuan, gangguan menstruasi, gangguan pengaturan gula darah, penurunan kepadatan mineral tulang, tekanan darah tinggi, pengecilan dan kelemahan otot lengan dan kaki. Prinsip penanganan keluhan ini adalah relaksasi, kendalikan stres, diet sehat atau bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Bila tidak teratasi, bisa diberikan obat non-steroid anti-inflammatory drug atau NSAID seperti ibuprofen atau naproxen untuk meredakan gejala fisik seperti nyeri di perut, kepala, atau payudara. Kemudian obat antidepresan seperti fluoxetine atau paroxetine untuk meredakan gejala emosi atau perubahan suasana hati. Obat diuretik seperti spironolakton untuk meringankan gejala perut kembung. Tentunya obat-obat ini sifatnya sementara, hanya untuk mengurangi keluhan saja. Bila diberikan dalam jangka waktu lama, harus diwaspadai munculnya efek samping yang tidak diinginkan. Untuk menghindari kembung dan rasa penuh pada perut, bisa dengan makan dalam porsi kecil namun sering, konsumsi karbohidrat kompleks seperti buah, sayur, dan serealia, misalnya gandum. Sahabat, dari penjelasan ini, kita lihat bahwa ada kesamaan gejala atau tanda dari gangguan fungsi hati. Hanya saja jalur pemikiran secara Western medicine begitu detail meliputi kondisi hormonal, kerja saraf simpatis, sedangkan jalur pemikiran secara Chinese medicine begitu sederhana, tetapi sudah bisa mewakili kondisi yang dijabarkan secara Western medicine. Kondisi seperti ini pada hasil pemeriksaan laboratorium biasanya masih dalam batas normal, sehingga secara Western medicine belum didapatkan diagnosa pasti. Yang ada adalah diagnosa gejala, sama seperti halnya diagnosa yang diberikan terapi akupunktur sesuai ICD-10 seperti abdominal discomfort, rasa tidak enak di perut, abdominal distended, perut kembung, nausea, vomiting, insomnia, sulit tidur, premenstrual syndrome bila keluhan berkaitan dengan menstruasi, dan lain-lain. Mengenai kode ICD-10, sahabat bisa melihat episode sebelumnya yaitu Meridian dan Organ Hati Part 6 dengan subtema gangguan fungsi hati, dasar pemikiran secara Chinese medicine. Sahabat akupunktur Indonesia, sudah bisa dipahami ya sekarang bahwa sebenarnya ilmu akupunktur dan ilmu kedokteran ini sejalan. Hanya berbeda dalam pendekatan pemahaman tentang suatu penyakit dan berbeda penanganannya, di mana dalam ilmu akupunktur dalam Chinese medicine fokus penanganan pada titik-titik akupunktur yang berada di dalam tubuh sendiri. Sahabat, sindrom stagnasi jihati merupakan sindrom atau kumpulan gejala yang ringan, di mana bila segera mendapat penanganan maka harapan kesembuhannya tinggi. Masih ada beberapa sindrom hati lain yang lebih berat yang juga perlu dibahas. Atas permintaan dari sahabat akupunktur yang selalu setia mengikuti update video terbaru, maka sebagai apresiasi, untuk episode selanjutnya kita akan belajar bagaimana melakukan pengamatan pada lidah, khususnya pada gangguan fungsi hati. Terima kasih telah mengikuti tayangan ini hingga selesai. Sampai ketemu lagi pada episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesiaku sehat. Yes.